Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya akan selalu mendoakan kalian semuanya, semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibahnya Tuhan, serta diberkahi hidupnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 rahasia agar doa segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya kalian terlebih dahulu dukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai amalan-amalan, doa-doa, wirid, zikir, serta amalan lainnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan para nabi lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan, serta bermanfaat ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. 5 rahasia agar doa segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti pernah merasa, kenapa ya doa saya nggak pernah terkabul? Pikiran seperti itu wajar saja sih. Tetapi tetap jangan pernah goyah dan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendengar serta mengabulkan doa-doa yang kalian panjatkan suatu saat nanti. Kalian juga jangan pernah mendoakannya ya karena selalu berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak tahu kapan pastinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dilansir dari beberapa sumber, ternyata ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar doa-doa dapat mudah atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu khusyuk. Berdoa adalah cara manusia untuk memohon segala hal kepada Sang Pencipta. Bahkan jika berada dalam keadaan yang tidak baik pun, manusia harus tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berdoa ada baiknya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, dan tetap rendah hati. Karena jika kita khusyuk ketika berdoa berarti hati dan pikiran kita akan hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan berikutnya yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kiblat adalah arah yang dituju semua umat muslim dalam melaksanakan ibadah seperti sholat maupun berdoa, sebab Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan melainkan anjuran. Selain itu dalam doanya Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dan ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kalian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci.
Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keempat, bersuara lirih. Dalam hal ini pernah suatu ketika para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara takbirnya. Lalu melihat hal itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabat, sesungguhnya zat yang kalian seru Allah, tidak tuli dan tidak gaib. Zat Allah yang kalian panggil ada di antara kalian dengan leher hewan tunggangan kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu melakukan di waktu mustajab. Rahasia terakhir adalah melakukan doa di waktu paling mustajab, sebab pada waktu-waktu mustajab inilah semua doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memintaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni." Hadis riwayat Muslim. Itulah 5 rahasia yang mesti kalian ketahui agar semua doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Begitulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.